Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Teman-teman, marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat. Tak lupa kita menyebutkan selawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai alam Islam yang adil Islam. Kita manusia ini derajatnya sama. Yang beda manusia derajatnya itu yaitu Nabi. Dia lebih tinggi derajatnya dibanding manusia. Tapi di zaman sekarang tidak ada Nabi kecuali Nabi Khidir. Ada 4 Nabi yang hidup sampai sekarang, yaitu Nabi Khidir, Nabi Musa, dan Nabi Shu'aib, dan Nabi Idris. Itu yang hidup sampai sekarang. Kecuali yang 4 itu, semua kita itu manusia lemah. Derajatnya kita sama. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua manusia kecuali Nabi derajatnya sama, hatta budak sekalipun. Jadi kita manusia yang biasa, walaupun sekelas Nabi pun perintah awalnya itu bersyukur. Jika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka kita dilaknat. Bukan secara langsung di dunia, melainkan kelak di akhirat. Hadirin rahimahullah. Hadis Nabi yang berkata, ya man qablahu min duni illa sahara min qabli wa rabbil antal ghafur. Artinya, bersyukur itu adalah kunci keimanan. Bersyukur itu dalam kunci keimanan yang kita harus jaganya. Jangan lalai. Kalau siapa yang lalai, dia adalah orang yang kufur. Orang yang tidak bersyukur itu dikatakan orang yang kufur. Orang sama-sama di Indonesia yang bersyukur kufur. Sekelas forum pun kata Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Nabi Musa, orang yang dibilang hartanya besar. Bayangkan, gudang emasnya itu, gudangnya pun lebarnya itu lebih luas dari gubuk ini. Lebih luas dari gubuk ini gudangnya pun. Bayangkan emasnya banyak. Bayangkan, gudang yang terbuat itu dari emas. Isinya juga gudangnya itu pun dari emas. Lebih kayanya. Bahkan tempat dapurnya pun kalah dengan perkara, kalah luasnya Masjidil Aqsa. Kalah luasnya Masjidil Aqsa. Saking kayaknya orang kafir dianggap manusia biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua manusia makhluk Allah ini semuanya derajatnya sama. Tapi Allah tinggikan derajatnya, ditinggikan derajatnya Nabi, tapi di hadapan Allah itu manusia sama. Walaupun Nabi yang sudah ditinggikan derajatnya, tapi di hadapannya itu manusia yang sama. Jadi walaupun kita manusia yang biasa, yang derajatnya sama, kunci keimanan, kunci selamat dunia dan akhirat itu bersyukur. Bayangkan, nikmat yang terbesar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Itu nikmat yang terbesar. Bayangkan, nikmat kesehatan. Jika disebutkan kesehatan itu berupa sakit, nikmat kesehatan disebutkan dalam penyakit kanker, bisa. Itu pun disetop sebentar. Memberikan keberimanan disetopkan sebentar. Dengan
kesehatan. Walaupun disultankan sebentar nikmat kesehatan, bayangkan berapa detik kita merasa sakit, itu digugurkan sebuah dosa. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang sakit itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat, bahkan satu detik digugurkan dosanya, Bayangkan, orang sakit pun satu detik digugurkan dosanya. Maka kita bersyukur itu pada nikmat iman dan nikmat kesehatan. Bayangkan, nikmat iman. Jika kita tidak beriman, maka rugilah kita dunia dan akhirat. Maka jika kita melaksanakan sholat 5 waktu itu harus kita bersyukur, karena kita diberikan nikmat iman. Karena kita sholat 5 waktu itu dikatakan nikmat iman. Bayangkan jika kita tidak orang beriman, tidak orang yang masuk Islam, bukan orang Islam lagi. Ada banyak kejadian, apalagi di luar negeri, di China, Korea, India, banyak orang yang meninggal. Tapi banyak yang meninggal, tapi bukan Islam. Agamanya Hindu, Kristen, Buddha. Agamanya itu. Tapi dia meninggal tidak diberikan nikmat iman. Saking besarnya nikmat iman ini. Jadi hadirin rahimahullah. Jadi kunci selamat kita di dunia dan akhirat itu bersyukur. Bersyukur itu berkata alhamdulillah, diberikan hidup alhamdulillah. Karena ajal itu dijemput, ajal itu menjemput kita dengan waktu yang tidak keluar. Bahkan ada orang tidur terus bangunnya tidak membuka. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidur malam dan siang tidur malam itu temannya mau tidur malam itu. Kenapa dibilang temannya mau? Ada orang tidur bangun-bangunnya sudah meninggal, ada. Bahkan sahabat bahkan ada. Itu gak bangun. Jika dia tidur saat siang, bangunnya sudah meninggal. Maka hadirin rahimahullah, kita umat Islam akhir zaman ini betul-betul bersyukur, betul-betul menikmati, betul-betul kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kata Nabi kita yang mulia, kata Nabi kita yang sangat betul-betul mulia, yang berkata sebelum kematiannya, sebelum ajalnya mendekat, wahai umatku, saat ini usaha Rasulullah SAW yang berkata, ya ayuhan nas ittaqu imanakum wallahu sami'un qarib. Artinya, wahai manusia, bersyukurlah kepada Allah, karena kita adalah orang-orang biasa. Pasti kita akan merasakan namanya mati. Jadi hadirin rahimahullah, orang-orang yang berkata, orang-orang yang kita hidupnya itu 100 tahun itu diberikan kekaromah. Nabi hidup pun diberikan kekaromah, tapi dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi hadirin rahimahullah, kita semuanya manusia biasa. Hatta budak, hatta pegawai pun itu derajatnya sama. Yang membedakannya itu apakah rajin beribadah dan ilmunya. Itu yang membedakan. Tapi di hadapan Allah itu semuanya sama. Ya, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadapan Allah kepada orang yang sudah ditinggikan
derajatnya itu sama, jadinya seimbang. Kata Rasulullah SAW, walaupun saya nabi terdahulu sebelum aku itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hadapan beliau sama. Malaikat aja derajatnya itu lebih rendah dibanding manusia. Tapi kata Rasulullah SAW, manusia itu jika derajatnya tinggi lebih tinggi daripada malaikat, jika derajatnya rendah lebih rendah dibanding hewan. Maka hadirin rahmatullah, kunci biar kita selamat dunia dan akhirat, yaitu kata Rasulullah sunat 3. Pertama, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berimanlah, bertakwalah dengan qada dan qadar Allah. Kenapa qada dan qadar Allah ini? Kita harus imani, kita harus jaga dan imani qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa arti qada? Qada artinya senangan, qadar artinya bukan yang kita alami di dunia ini. Senangan kita mendapatkan rezeki itu dari disebutkan qadar. Qadar kita merasakan sakitnya hidup ini itu adalah qadar. Jadi harus kita iman qadar dan qadar Allah. Itu kunci keimanan. Dan yang terakhir ketiga, jagalah kalian beriman, yaitu bertakwa dengan sholat. Sholat dan puasa harus kalian jaga. Maka kata Rasulullah SAW, jadi sholat dan puasa ini perluannya sama, tapi derajatnya yang berbeda. Kenapa dibilang Rasulullah SAW keperluannya sama tapi derajatnya berbeda? Jadi perlu kita puasa karena di bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Bahkan sahabat pun menanti 12 bulan hanya untuk bulan puasa. Itu keperluannya sama. Tapi derajat yang berbedanya itu adalah derajat sholat itu dikit daripada puasa. Walaupun kita sholat, tapi tidak dengan wudhu itu tidak sah. Jadi kata Rasulullah SAW yang sudah diwarisi oleh al-ulama itu harus melaksanakan sholat walaupun tidak ada air. Artinya diwajibkan kita bertayamum. Jadi kata Rasulullah SAW, tayamum ini bukan sembarangan tayamum. Misal air tidak ada di masjid ini, terus kita tayamum, bukan. Kita harus mencari ke hutan. Jika tidak ada, kita harus cari ke desa bawah dan desa atas. Jika tidak ada, baru disuruh kita tayamum. Jadi walaupun kita tayamum, kita melihat sebuah air, ada pendapat sekadar satu air sebesar seperti galon, kita melihat itu sudah batal tayamum kita. Maka hadirin rahimahumullah, inti dari yang saya terangkan di sini yaitu tingkatkan rasa syukur dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya bilang bersyukur dan iman? Karena kita orang beriman ini perlu bersyukur. Barang siapa yang tidak bersyukur itu sudah dibilang sombong. Kata Rasulullah SAW, jika orang yang tidak pernah sama sekali meminta kepadaku, berdoa kepadaku, itu dikatakan sombong. Jadi hadirin rahimahullah, doa selesai sholat itu kita berdoa itu artinya kita meminta rezeki kebaikan, itu kita meminta.
Jika kita lalai dalam meminta tersebut, kita dikatakan sombong. Kenapa dikatakan sombong? Karena yang berkuasa di alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian tidak meminta kepadanya, terus kita bekerja letih-letih, itu mendapatkan rezeki dari kelebihan kita itu dari katakan sombong. Beriman yaitu adalah tentang masalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu ujiannya itu semua dua tapi masih berat. Yang disebutkan kemarin yaitu tingkatkanlah rasa syukur, kembalikanlah rasa sabar. Itu adalah ujian keimanan manusia. Kenapa dibilang kunci? Kata Rasulullah itu pun kunci. Karena tingkatkanlah rasa syukur, kembalikan rasa sabar. Karena rasa syukur banyak orang yang lalai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, lihat orang-orang yang sultan di Indonesia. Jangan di Indonesia, di Inggris pun tidak pernah mengucapkan Alhamdulillah. Memberikan harta kekayaan itu sudah diberikan nikmat, tapi dia tidak bersyukur. Terbalkanlah rasa sabar. Bahkan banyak kejadian berlomba di Indonesia, bahkan di Inggris, di Cina, banyak kejadian membunuh adiknya, membunuh bapaknya, membunuh ibunya, bahkan saling bunuh, saling gaduh. Bahkan Taurat itu masalahnya itu sekarang mualaf karena mengambil harta warisan yang banyak itu karena tidak sabar. Untungnya itu tidak sabar. Maka itulah ujian keimanan. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salahnya dari saya, benarnya dari Allah.